Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini saya akan coba perlihatkan lagi beberapa tanaman durian saya di musim penghujan yang panjang ini. Karena di daerah saya di Sumatera Barat masih diguyur hujan yang cukup sering. Nah, ini di depan saya ini pohon durian bawor. Jadi beberapa tanaman saya banyak yang terserang penyakit. Nah, ini kalau jenis bawor dan montong menurut saya agak kuat dari serangan penyakit. Mungkin karena faktor tanah dan faktor cuaca di daerah kita berbeda-beda. Nah, ini bawor umur 1,5 tahun kurang lebih. Belum sampai, ini sekitar 15 bulan kurang lebih. Nah, ini bawor tumbuhnya lumayan sehat menurut saya. Nah, begini, daunnya hijau pekat. Nah, jadi beberapa tanaman mengalami rontok daun seperti ini contohnya. Nah, ini adalah blackthorn, duri hitam. Nah, daunnya banyak yang menguning, tetapi saya sudah cerita-cerita sama teman-teman sesama petani di sini. Yang begini ini wajar saja kalau di tempat saya. Tidak tahu di tempat rekan-rekan sekalian. Daunnya mati ini hanya berganti daun. Rubusnya bagus. Nah, ini contohnya. Nah, dia hanya mengganti daun. Nah, itu rubusnya bagus, normal. Nah, daun-daun yang mati ini hanyalah daun-daun yang sudah tua. Jadi dia berganti daun dengan daun yang baru. Kalau pohon blackthorn atau duri hitam di daerah saya, jadi kita spill bagaimana pertumbuhannya, karena saya baru kali ini mengebunkan durian premium ini. Jadi di daerah sini juga belum ada yang sudah berhasil mengebunkan. Tapi ada yang sama-sama mengebunkan sekitar 2 orang lagi, sekitar 3 orang dengan saya. Nah, jadi saya menanam semua jenis. Ada oce, super tembaga, bawor, montong, untuk mengambil perbandingan. Jadi mana yang gampang dirawat dan hasilnya bagus. Nah, jadi blackthorn ini dia lebih cepat besar. Nah, walaupun dia sering terjadi daunnya rontok atau ada di atas sana blackthorn juga daunnya mati sebelah, hangus-hangus begitu. Tapi pertumbuhannya tidak terganggu, dia lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan jenis yang lain. Nah, begitu juga yang di bawah sini. Nah, ini juga blackthorn. Pertumbuhannya lumayan cepat naik. Walaupun kelihatannya tidak sesubur bawor, tapi pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini juga blackthorn di umur yang sama dengan bawor yang tadi. Nah, dia sudah tinggi. Nah, begini kondisinya. Nah, itu sangat subur terlihatnya. Nah, yang ini juga ada yang mati sebagian di daunnya begini. Nah, ini rata-rata yang kena seperti ini di kebun saya blackthorn ini atau oce. Nah, jenis yang lain tidak terserang mati gosong-gosong begitu, tidak ada jenis yang lain. Nah, jenis oce ini rata-rata dia terkena, tetapi pertumbuhannya cepat. Nah, rubusnya bagus. Nah, begini rekan-rekan modelnya. Jadi begitu. Jadi beda-beda daerah, beda-beda
tanaman yang cocok begitu. Nah ini bawor. Nah bawor ini cenderung terlihat sangat bagus. Dia hijaunya pekat, terlihat sangat subur, tetapi pertumbuhannya agak lambat dibandingkan dengan oce. Nah begitu kondisi di kebun saya gitu. Tidak tahu di tempat yang lain. Ini saya di Sumatera Barat, di desa Koto Alam. Begini, ini bawor dengan umur yang sama dengan oce yang di sebelah sana tadi, tapi oce sana lebih besar dia. Nah itu dibanding dengan bawor ini, batangnya juga lebih besar oce itu, dengan umur yang sama dan bibit yang sama saya tanam. Kita lanjut. Hari ini saya spill beberapa tanaman durian saya, karena ini semaknya sudah sangat parah, belum sempat saya siangi semua. Nah ini juga bawor. Bawor ini terlihat sangat subur dia, daunnya hijau pekat. Nah ini yang dahan-dahan yang sebelah sini tebing, jadi saya potong biar dia nggak nabrak tebing. Terlihat subur ya rekan-rekan. Nah, sebagian bawor ini juga sudah ada yang batangnya sudah besar. Jadi bawor ini saya rasa perawatannya tidak terlalu sulit dibanding dengan oce atau musangking. Ini ngos-ngosan juga rekan-rekan. Kita pergi ke yang dekat-dekat aja. Nah ini satu ini terkerang busuk akar. Kemarin sudah saya bongkar, sudah saya agak obati. Mudah-mudahan nanti tumbuh bagus lagi. Nah ini yang depan kita, ini juga oce, sudah sangat besar. Nah umurnya hampir sama semua. Tapi oce ini seperti selalu ada penyakit, tetapi dia tidak mengganggu pertumbuhannya. Nah ini rata-rata oce di tempat saya ini begini dia. Daunnya angus-angus sebagian. Dibilang kelebihan pupuk juga enggak, saya enggak banyak-banyak kasih pupuk, malahan jarang. Nah begini, dia terubusnya bagus. Begitu rekan-rekan modelnya. Hanya dia mati hangus-hangus daunnya sebelah. Nah ini di umur sekitar lebih kurang 15 bulan, batangnya sudah segini. Jadi rata-rata pohon durian oce di tempat saya mengalami daun gosong. Jadi bagi para suhu yang paham dengan kondisi ini, silakan berbagi ilmu kepada saya di kolom komentar. Nah begini modelnya rekan-rekan, dia mati-mati begitu, tetapi dia daun mudanya bagus. Nah begini, daun mudanya bagus dia. Ini saya sudah cerita-cerita sama kawan-kawan yang juga berkebun dan sama orang-orang yang mengerti tentang durian ini. Katanya memang di musim penghujan ini daun rontok, daun gosong-gosong itu biasa saja. Nah ini adalah montong. Nah sangat sehat ya. Ini terubusnya besar, pucuknya juga sudah sangat besar nih. Nah itu pucuknya sudah tegak seperti monas. Nah ini montong. Jadi jenis montong ini tidak terserang dia daun gosong-gosong itu. Nah di pohon yang lain dia tidak, hanya di pohon jenis oce saja di kebun saya ini yang diserang sama gosong daun. Ini montong, daunnya bagus. Jadi kita lihatkan jenis yang lain. Kita lihatkan ini musangking. Jadi saya rasa sudah kurang lebih 1,5 tahun saya berkebun ini,
yang paling sulit dirawat di daerah saya dan karena saya pemula adalah musangking. Musangking ini yang pertama itu dahannya sulit dibentuk. Jadi kalau kita tidak mau ada cabang-cabang V membesar, nah kita harus tali dari semenjak ukuran segini agar dahan-dahannya itu bisa mengembang. Nah, dari ukuran sebesar ini kita harus tali. Kalau kita tidak tali, dia akan membentuk cabang-cabang V dan dia akan tegak. Terus juga penyakit daun yang sering terserang dalam musangking ini, kutu kebul, kutu wijen, dan kutu-kutu itu di tempat saya ini yang sering diserang ini musangking. Nah, ini juga musangking. Ini udah saya tali, tetapi talinya udah pada lapuk dan saya sudah putus tali-talinya itu. Nanti kalau dia naik lagi, saya akan tali lagi musangking. Nah, yang depan ini bawor. Ini bibit susulan. Seperti yang saya bilang tadi, bawor ini pertumbuhannya cukup sehat, tetapi tidak secepat OC naiknya begitu. Nah, dia sehat, daunnya hijau, batangnya membesar, tetapi tingginya lambat. Nah, ini susulan ini, kurang lebih 1 tahun ini umur. Ini yang satu ini karena tidak tahu saya faktor tanahnya tidak bagus di sini atau karena bibitnya kurang bagus. Ini bawor, tapi yang satu ini hanya yang satu ini yang tidak subur bawor. Umurnya sama dengan bibit susulan yang di sebelah sana. Nah, ini. Nah, sama dengan ini umurnya. Bawor yang satu ini dia agak lambat. Oke, kita lanjut. Kita spill berapa saja karena kebun saya semaknya sudah sangat banyak. Nah, ini yang paling pertama saya tanam dulu. Ini musangking. Ini sudah ada mungkin kurang lebih 1,5 tahun. Nah, ini selalu diserang kutu. Saya sudah bolak-balik nyemprot, kasih obat gonta-ganti. Yang terakhir ini saya disarankan teman lagi. Nah, ini udah lumayan bagus daripada obat-obat yang biasa saya pakai. Nah, daunnya sudah mulai seperti itu. Ini musangking, batangnya segini, daunnya sudah rata-rata menguning begitu. Nah, begitu modelnya, batangnya sudah besar. Ini musangking. Nah, jadi di tempat saya atau di kebun saya, musangking ini menurut saya agak sulit untuk dirawat bagi pemula. Nah, jadi kalau bagi para suhu saya rasa aman-aman saja segala jenis. Di musangking ini rata-rata di tempat saya banyak masalahnya karena saya pemula dan tidak semaksimal orang-orang yang lain. Nah, ini juga berpenyakit. Jadi begitu rekan-rekan, beberapa pohon saya perlihatkan. Bagi suhu yang paham, silakan dikomentari di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya perlihatkan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.